Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kalian masih ingat dengan laptop gaming MSI Titan GT77 yang kami sebut sebagai monster itu, yang baru-baru ini kita review. Ya, nah laptop gaming yang di samping saya ini atau laptop high performance di samping saya ini, spesifikasi hardwarenya mirip dengan MSI Titan GT77, tapi harganya lebih murah. Prosesornya sama, Intel Core generasi ke-12 seri HX yang 16 core. Disk GPU-nya RTX 3080 Ti, RAM 32GB, DDR5 masih bisa di-upgrade. SSD-nya 2TB PCIe Gen 4 masih bisa ditambah juga. Dan istimewanya, yang satu ini pakai layar OLED 100% DCI P3, bukan Full HD, QHD 240Hz. Ya, yang satu ini adalah MSI Raider GE67HX. Oke, sebelum kita mulai, kita spill aja dulu harganya. Yang satu ini yang kita tes di kisaran 65 juta rupiah. Dan bahkan ada versi yang di 40-an juta rupiah. Jadi jelas ya, lebih terjangkau dibandingkan yang versi Monster. Tapi tentu, belum tentu kalian bisa beli. Dan kita tidak akan memaksa kalian untuk membeli. Tapi dalam video ini kita bisa mempelajari apa saja yang bisa diberikan di dalam sebuah laptop gaming yang harganya 60 jutaan di tahun 2022. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Spesifikasi utama, prosesornya Intel Core i9 12900HX, codename-nya Alder Lake ya, fabrikasi Intel 7, base power 55 watt, bukan 45 watt seperti yang biasa. 16 core 24 thread dengan 8 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Untuk case-nya dia punya Intel Smart Case sebesar 30 MB, jadi ini lebih besar ya daripada versi yang H. Integrated Graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Untuk RAM yang terpasang adalah 32GB DDR5 4800 MHz langsung dual channel. Kalau masih kurang bisa di-upgrade ya sampai dengan 64GB, tapi harus ganti RAM bawaannya karena slotnya emang cuma 2. Untuk storage dia punya 2TB SSD M.2 NVMe dengan jalur PCIe Gen 4x4. Menariknya masih ada slot M.2 kedua, jadi kita bisa nambah kapasitas storage-nya tanpa gangguin SSD utamanya. Untuk discrete graphics yang satu ini yang kita uji, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3080 Ti laptop GPU dengan 16GB GDDR6. TGP-nya ada di 175 watt. Ini lebih tinggi ya daripada yang disarankan oleh Nvidia di 150 watt. Dan tentunya fitur resizable bar sudah aktif di laptop yang satu ini. Menariknya, ada fitur GPU switch di software MSI Center dengan pilihan setting. Yang pertama adalah MS Hybrid Graphics Mode. Di sini discrete GPU dan integrated graphics-nya aktif secara bersamaan. Lalu ada discrete graphics mode di mana discrete GPU-nya tuh aktif terus-menerus. Jadi ini di switch hanya pakai discrete GPU-nya aja atau pakai RTX-nya aja ya. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i yang mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya ada di 99,9 Wh. Ini adalah kapasitas baterai terbesar yang bisa dipasang di laptop dan masih diizinkan masuk dalam kabin pesawat. Kalau lebih besar dari ini kayaknya harus dikirim pakai kargo ya, jadi nggak bisa dibawa-bawa masuk dalam pesawat. Oke, untuk operating system dia pakai Windows 11. Body form factor-nya tentunya clamshell. Materialnya perpaduan antara logam dan polikarbonat. Untuk warna titanium dark gray. Untuk desainnya ya, sasis laptop ini ternyata punya bentuk dan lekukan bodi yang mirip dengan MSI Raider GE66 yang dulu kita pernah review. Untuk perbedaan, salah satunya kami temukan pada punggung layar yang kini dihias logo MSI terbaru. Perbedaan lainnya juga kami temukan pada desain penutup bawah laptop dan juga desain kaki penyangganya yang mungkin jarang kelihatan. Nah, untuk kaki laptop sebelah kiri ini dirancang dengan memuat tulisan MSI Raider GE pada bagian tengahnya. Sementara kaki laptop sebelah kanan dibentuk dari huruf di logo MSI yang ditumpuk. Secara keseluruhan desainnya tetap gaming centric dengan panoramic aurora lighting pada sisi depannya yang membuat penampilannya meriah ya dengan kemampuannya menampilkan 16,7 juta warna. Nah, untuk ukuran panjangnya 35,8 cm, lebar 26,7 cm dan ketebalan 2,34 cm. Untuk spesifikasi yang monster gini, ini udah tergolong cukup tipis sebenarnya. Untuk bobot 2,46 kg. Wah, ini nggak terlalu berat ya untuk speknya ya. Chargernya 1,26 kg. Ini wajar ya, karena ini adalah charger 330 watt. Jadi total kalau dibawa-bawa bobotnya adalah 3,72 kg.
Lagi-lagi masih wajar untuk spesifikasinya yang monster banget. Untuk layar, ukurannya adalah 15,6 inci, resolusinya QHD atau 2560x1440 pixel, 1440 pixel ya. Refresh rate-nya 240 Hz dengan response time 0,2 milisecond. Ya, ini adalah tingkat response time yang susah ditandingi oleh panel IPS karena dia pakai panel OLED ya. Nah, menurut MSI, tingkat color gamutnya ini ada di 100% DCI-P3 dan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Kalau diukur dengan alat kami di mode display P3, hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimalnya ada di 388 nits di dalam ruangan. Tingkat gamut coveragenya ada di 97,6% DCI-P3 dan gamut volumenya di 105,3% DCI-P3. Jadi layarnya emang siap ya memanjakan mata kalian ya kalau kalian menggunakannya pada saat mau main game, mau editing ataupun nonton film. Mantap. Pada laptop ini juga sudah disertakan software MSI True Color yang dapat digunakan untuk mengubah profil warna dengan pilihan gamer, anti-blue, sRGB, Adobe RGB, Display P3, Office, dan Movie. Layar ini juga telah memenuhi sertifikasi Display HDR 600 True Black, jadi tampilannya di mode HDR ini optimal. Layar laptop ini juga menggunakan permukaan glossy yang ini cocok banget ya kalau ketemu dengan layar tipe OLED ya. Walaupun memang hasilnya akan ada pantulan-pantulan sedikit ya, memang karena glossy, tapi ya justru itu dipadukan dengan OLED jadi cemerlang banget warna-warnanya. Untuk bingkai layar dia juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Bingkai atas tuh agak tebal karena ada kamera. Ini kamera 1080p 30 fps. Nah, untuk kualitas kameranya kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, video ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop MSI Rider GE67HX. Jadi gimana kualitas gambar dan suaranya? Beralih ke audio, laptop ini menggunakan solusi dari DIN Audio untuk sistem tata suaranya. DIN Audio sendiri ini merupakan salah satu produsen speaker ternama asal Denmark yang produknya sering digunakan MSI pada laptop gaming kelas atasnya sejak lama nih ya. Ada dua buah speaker yang arah keluaran suaranya mengarah ke samping kanan dan kiri secara horizontal. Disediakan software Nahimic untuk mengatur profil suara, equalizer, dan mengaktifkan fitur sound tracker. Untuk ukuran laptop gaming, suara yang dihasilkan masih terasa memang belum yang paling menggelegar ya di telinga kami. Walaupun demikian kualitas suara yang dihasilkan tuh sudah oke, rapih. Untuk konektor di kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang mendukung display output dan dengan protokol DisplayPort. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada satu SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps lagi. Nah, untuk di bagian belakang ada satu Thunderbolt 4 yang udah support display out dengan protokol DisplayPort, power delivery, dan perangkat-perangkat Thunderbolt seperti eksternal SSD atau eksternal GPU. Lalu ada 1 GB Ethernet dengan chip killer E3100G. Ada satu HDMI dan tentunya ada satu DC-in untuk ngecas laptop ini ya. Nah, beralih ke keyboard. Keyboard di laptop ini menggunakan solusi dari SteelSeries yang merupakan produsen peripheral gaming ternama yang produknya sering digunakan pada kompetisi e-sport tingkat dunia nih. Keyboard ini tidak dilengkapi dengan tombol numpad. Ini membuat palm rest di kiri jadi agak sedikit lebih luas ya. Tombol numpad ini digantikan dengan tombol navigasi home and page up dan page down. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit per key RGB. Untuk pengaturan warna dan efek dapat dilakukan melalui software SteelSeries GG. Sementara pengaturan tingkat kecerahan bisa menggunakan tombol F10 dan F11. Lampu backlit ini juga memiliki fungsi lain untuk menunjukkan pasangan dari tombol function atau FN ya. Jadi saat tombol FN atau function itu ditekan, pasangan dari tombol function ini akan memancarkan warna jingga. Untuk touchpad, posisinya dapat dikatakan sejajar dengan tombol spacebar. Ini posisi touchpad yang ideal dan nyaman untuk mengetik. Tentunya ini adalah precision touchpad. Kita beralih ke cooling system. Laptop ini menggunakan sistem pendingin Cooler Boost 5 dengan 7 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Ada 4 titik pembuangan panas, 1 ke kanan, 1 ke kiri, dan 2 ke arah belakang. Oke, sekarang kita bicara soal aspek performanya. Laptop ini menyediakan 5 profil performa yang dapat dipilih melalui software MSI Center dengan pilihan Smart Auto, Extreme Performance, Balance, Silent, dan Super Battery. Saat menggunakan mode Extreme Performance, ada opsi untuk mengoverclock discrete GPU dan juga memilih mode kecepatan kipas dengan pilihan Auto,
Cooler Boost di sini kecepatan kipasnya 100% terus-menerus ya. Lalu ada Advance. Uniknya, walaupun profil performa lain tidak menyediakan opsi pengaturan kecepatan kipas, pengguna dapat langsung mengaktifkan mode Cooler Boost dengan menekan tombol function plus F8. Tentunya laptop ini juga telah dilengkapi dengan fitur MSI Overboost yang mampu memasok daya hingga 250 watt ke CPU dan GPU saat dibutuhkan. Alokasi dayanya dibagi menjadi 75 watt untuk CPU, 175 watt untuk GPU yang si RTX 3080 Ti ini. Oke, sekarang kita beralih ke Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensinya. Di mode Smart Auto, skor tertinggi yang dicapai adalah 3.489 poin. Dan di Extreme Performance adalah 3.490 poin. Ternyata mirip-mirip aja ya skor tertingginya ya. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, ternyata juga mirip antara Smart Auto dan Extreme Performance. Di kisaran 3.100 sampai 3.200 poin. Sebagai patokan aja ya, kalau yang H-Series itu nggak nyampe 3.000 poin. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench ini saat menggunakan mode Extreme Performance dengan kecepatan kipas di 100%, suhu prosesor tuh sempat ada di kisaran 94 sampai 95 derajat Celcius di beberapa run awal pengujian sebelum akhirnya dia mengalami naik turun di rentang 86 sampai 95 derajat Celcius. Jadi cukup terjaga di sini ya. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi beneran aja. Kita coba Blender 3.01 BMW 27 Scene. CPU rendering aja dia semua selesai dalam waktu 1 menit 47 detik. Ini sih monster bener ya. Lalu kalau kita pakai GPU rendering dengan akselerasi CUDA yang pakai RTX 3080 Ti yang bawaannya, semua selesai dalam waktu hanya 17 detik saja. Nah, kalau kita pakai eksternal GPU tambahan yang 3070 Fe, semua selesai dalam waktu 10 detik. Tampaknya ini pengujian kita terlalu ringan ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat GPU rendering dengan akselerasi CUDA di mode Extreme Performance dengan kecepatan kipas 100%, pergerakan suhu prosesor itu tampak di rentang 50 sampai 80 derajat Celcius. Di akhir pengujian memang dia agak naik tapi cuma 60 ke 90 derajat Celcius saja, masih aman. Sementara suhu tertinggi untuk discrete GPU bawaannya itu hanya mencapai 72 derajat Celcius saja. Oke, kita beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2022. Video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik. Kalau kita ekspor pakai software only itu selesai dalam waktu 5 menit 44 detik. Kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu 1 menit 6 detik saja. Ini kencang banget. Enak ini buat dipakai buat ngedit video 4K 60, enak banget ya. Kalau kita tambahin lagi eksternal GPU yang pakai 3070 Fe, ini semua selesai dalam waktu hanya 1 menit. Lagi-lagi terasa bahwa software pengujian kita ini agak kurang berat ya. Sementara itu kalau videonya adalah Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik, kalau pakai software only selesai dalam waktu 59 detik. Kalau pakai CUDA selesai dalam waktu hanya 20 detik saja. Kalau kita tambahin eksternal GPU yang tadi selesai dalam waktu 18 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita lakukan 4K video export dengan akselerasi CUDA di mode Extreme Performance dengan kecepatan kipas 100%, suhu prosesor perlahan naik dari 70 derajat Celcius hingga mencapai 96 derajat Celcius. Lalu kemudian turun lagi ke 80 derajat Celcius saat proses ekspor mendekati akhir. Sementara untuk discrete GPU-nya itu hanya di kisaran 67 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita pindah ke software video editing profesional yang gratis, DaVinci Resolve. Lagi-lagi video 4K 60 yang panjangnya sama, kalau kita ekspor selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Kenceng, ini kenceng ya. Lalu kalau Full HD 60 fps selesai dalam waktu 48 detik saja. Kencang banget. Nah, kalau untuk suhunya di mode Extreme Performance kipas 100%, proses sempat bertahan di kisaran 92 sampai 97 derajat Celcius di separuh awal pengujian, tapi lalu dia turun ke 80 derajat Celcius. Jadi terlihat ya bahwa ada pengaturan suhu yang cukup ketat di sini ya. Jadi dijagain supaya nggak berlebihan. Sementara suhu tertinggi dari discrete GPU itu cuma 67 derajat Celcius. Maklum, ini versi gratis jadi GPU-nya nggak terlalu banyak di load. Kita lanjut ke gaming. Dota 2 1440p fastest render scale di 100%, 190 sampai 220 fps. Untuk CS:GO 1440p low kita dapat, wah ini keterlaluan sih, 410 sampai 780 fps. Ini gamenya udah terbang nih ya, udah terbang banget. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1440p highest ray tracingnya di ultra, DLSS-nya di quality, kita masih bisa dapat 70 sampai 110 fps.
God of War 1440p Ultra DLSS di quality kita dapat 70-90 fps. Cyberpunk 2077 1440p ray tracing di Ultra DLSS di quality, crowd density di high, ini dihajar bener nih ya. Dia masih bisa dapat 40-50 fps. Sementara itu untuk Red Dead Redemption 2 1440p Ultra DLSS di quality masih bisa dapat 70-90 fps. Lalu untuk Assassin's Creed Valhalla 1440p Ultra High kita bisa mendapatkan 60-80 fps. Nah, di sini kita cek suhu kerjanya selama 30 menit. Di mode Extreme Performance kipas 100% kita dapatkan prosesor dan disk GPU ada di kisaran 70-80 derajat Celcius saja. Aman jadinya ya. Sementara untuk suhu permukaan bodi selama setengah jam tadi ya, untuk keyboard area paling panas ada di sekitar tombol L, suhunya mencapai 42 derajat Celcius. Sementara untuk area keyboard lain termasuk WASD itu terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Untuk bodi area paling panas ada di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius. Tentunya suhu palm rest itu aman ya, di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal Dismark kita peroleh kecepatan bacanya ada di 7085 Mbps. Sementara kecepatan tulisnya ada di 5168 Mbps. Jadi, tidak cuma besar tapi juga ini super kencang SSD-nya ya. Dan ingat, masih bisa ditambah kalau mau. Nah, untuk baterainya gimana? Untuk baterai life kita menggunakan mode Smart Auto, brightness di 50%, volume 25%, setting layar tetap di QHD 240Hz. 1080p video playback. Kalau pakai discrete graphics itu 2 jam 38 menit. Wajar karena kita pakai VGA yang kencengnya. Kalau kita pakai MS Hybrid Graphics Mode, semua selesai di hampir 6 jam atau tepatnya 5 jam 42 menit. Ini cukup irit ya, mengingat CPU, GPU dan layar yang digunakan di sini emang pada monster-monster semua. Oke, kalau untuk charging time 30 menit pertama terisi 27%. Sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 2 jam 51 menit. Ini agak lama. Tapi sebenarnya cukup wajar mengingat kapasitas baterainya itu besar sekali ya, 99,9 watt hour itu besar banget. Oke, untuk harga kita udah bahas di awal di 64.999.000 atau sekitar 65 juta. Nah, menariknya ada varian lain yang menggunakan Core i9 12900HX juga, RAM 32GB juga, SSD 1TB tapi dia pakai RTX 3070 Ti. Ini harganya di 46.999.000. Nah, untuk bonus pembelian itu ada MSI Backpack, ada mechanical keyboard bahkan di situ. Untuk garansi, dia dapat garansi sampai dengan 2 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah daya tahan baterainya yang nggak luar biasa panjang. Walaupun untuk performanya sih udah cukup oke sebenarnya ya. Ini bisa dimaklumi lah karena penggunaan prosesor yang super kencang, layar yang luar biasa ya, dan GPU-nya juga kencang banget. Lalu kemudian pengisian ulang baterainya ini terasa agak lama ya karena udah mendekati 3 jam. Tapi lagi-lagi karena baterai besar ya wajar-wajar aja ya. Dan tentunya ini bukan laptop yang ringan, walaupun sebetulnya untuk performa yang ditawarkan ini sudah lumayan oke, tapi ini tetap bukan laptop yang ringan karena bobotnya yang sudah mendekati 3 kg. Apalagi kalau udah dibawa-bawa dengan charger udah nyampe tembus dari 3 kg. Nah, dari sisi menariknya ya tentu dia sudah pakai prosesor Intel seri HX yang 16 core 24 thread dengan cache memori besar. Performanya kencang banget dan sudah setara dengan prosesor desktop. Ini cocok untuk menangani aplikasi kelas workstation sekalipun. Lalu GPU-nya untuk versi yang kita uji udah pakai RTX 3080 Ti. Mau yang lebih murah bahkan masih pakai 3070 Ti. Lancar banget ini buat gaming AAA di resolusi QHD dengan setting yang bahkan rata kanan. Dia kencang di content creation, masih bisa di overclock kalau butuh performa ekstra. Suhu kerjanya masih dalam batas aman dan ada pengaturan manual kecepatan kipas di sini. Kapasitas RAM dan SSD-nya juga besar banget dan itu sudah terpasang di sini, dan RAM-nya itu langsung DDR5. SSD langsung PCIe Gen 4 dan kenceng. Masih ada slot M.2 kedua kalau mau nambahin. Layarnya QHD 240Hz OLED 100% DCI-P3, mantep bener. Mau gaming, mau buat content creation, ini cocok.
Game grade keyboardnya juga mantap dari SteelSeries nih ya. Konektornya melimpah, ada Thunderbolt 4 juga di sini. Kamera udah 1080p, Wi-Fi-nya juga udah mantap banget, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, dan bonusnya cukup menarik. Ya, memang cukup mengejutkan memang ya bahwa MSI Rider GE67HX ini mampu menawarkan spesifikasi hardware yang mirip dengan MSI Titan GT77, tapi dengan ukuran bodi yang lebih kecil dan juga lebih ringan untuk dibawa-bawa. Jadi monster yang lebih kecil ya. Jadi kalau kalian lagi mencari laptop gaming ukuran sekitar 15-16 inci yang performanya mau rata kanan serta siap dipakai baik buat gaming, editing, programming, desain, macam-macam lah buat yang berat-berat lah ya, MSI Rider GE67HX ini bisa menjadi salah satu pilihan menarik di pasaran saat ini kalau harga bukan jadi masalah. Oh ya, kalau kalian misalnya tertarik untuk membeli laptop yang satu ini, info pembelian laptop gaming ini ada di dalam deskripsi video. Itu udah ada linknya dan detailnya di dalam deskripsi video ini, bisa dicek ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang laptop monster yang sedikit lebih kecil daripada kakaknya yang monster banget itu, tapi performanya nggak kalah lawan. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.